Ternyata main di Piala Dunia itu masih jadi mimpi ya buat negara kita. Setelah datengin pemain-pemain diaspora untuk nyopetin dan memperkuat timnas kita, ternyata itu belum cukup buat bikin Indonesia lolos ke Piala Dunia. Tapi dari sini kita jadi sadar, ternyata kita belum sejago itu. Dan kita jadi penasaran, kenapa ya dari hampir 300 juta penduduk Indonesia, kita nggak punya pemain yang benar-benar jago. Malah kita nemuinnya orang Indonesia yang hidupnya di Belanda. Fenomena ini itu nggak terjadi ke Indonesia aja. Pada kenyataannya, negara yang punya penduduk banyak justru nggak jago di sepak bola. Kalian bisa lihat 5 negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Dari 5 negara ini, nggak ada yang benar-benar jago di sepak bola. Mungkin yang cukup oke itu cuma Amerika. Tapi, sejago-jagonya mereka di sepak bola, prestasi mereka paling peringkat ketiga di Piala Dunia. Itu pun Piala Dunia 1930. Bahkan Amerika yang menjadi negara terbaik di antara 5 negara ini, mereka juga nggak selalu masuk ke Piala Dunia. Data ini akan menjadi lebih jelas ketika kita lihat jumlah pemain profesional yang mereka miliki. Kalian bisa lihat, Cina dan India yang punya penduduk itu masing-masing 1,4 miliar orang, mereka cuma punya 1.500-an pemain bola profesional. Sedangkan Indonesia dari nyaris 300 juta orang, mereka cuma punya 1.400-an pemain profesional. Perlu digarisbawahi, data yang masuk itu adalah pemain bola yang punya kontrak resmi dengan klub bola. Nah, jumlah ini bisa dibilang sangat sedikit kalau kita compare dengan jumlah penduduk yang mereka miliki. Sedangkan untuk negara sepak bola di Eropa seperti Spanyol, dari sekitar 49 juta penduduk, Spanyol itu punya 8.500-an pemain bola pro. Belanda dengan penduduk 18 jutaan aja punya 1.150 pemain pro. Bahkan Kroasia yang penduduknya cuma 3,8 juta, pemain profesional yang mereka miliki itu hampir 1.200 orang. Kalau kita lihat rasionya di negara seperti Cina atau India, artinya dari 900.000 orang Cina cuma ada satu yang jadi pemain bola pro. Kalau di Indonesia dari 200.000 orang itu cuma satu yang pemain bola. Sedangkan kalau kita bandingin sama kayak Spanyol itu 1 dari 5.000 orang itu pemain pro. Kroasia 1 dari 3.000. Nah, dari data ini, itu nunjukin kalau bagi negara besar, sepak bola itu bukan pilihan utama untuk karir mereka. Selain itu, mungkin kayak di Indonesia banyak anak kecil yang pengen jadi pemain bola profesional, tapi dengan fakta pemain pro kita yang sangat sedikit kalau kita compare sama jumlah penduduk Indonesia, itu juga nunjukin kalau ekosistem dan fasilitas Indonesia itu masih belum cukup atau bahkan sangat kurang untuk memfasilitasi anak-anak yang punya mimpi ini. Jadi, anak kecil yang punya mimpi banyak, tapi outputnya yang jadi pemain pro itu sangat sedikit. Tapi data ini itu nggak bisa berdiri sendiri. Karena kalau kita lihat sedikit lebih bawah, ada Brasil yang jumlah penduduknya juga nggak terlalu jauh dibanding Indonesia. Dan pemain bola mereka itu sekitar 2.100-an orang aja. Yang artinya, rasio mereka itu cuma 1 banding 100.000 orang. Tapi kenapa Brasil lebih jago? Nah, yang membedakan pemain Brasil dan negara besar lainnya itu ada di kualitas pemainnya. Pemain Indonesia, Cina yang dianggap profesional di negara mereka masing-masing, ketika ditaruh ke Brasil belum tentu mereka tetap dinilai sebagai pemain pro. Begitupun sebaliknya, pemain amatir Brasil kalau disuruh main di Liga Indonesia atau Cina, mereka bisa aja jadi pemain pro. Karena kenapa? Brasil itu punya stok pemain amatir yang jauh lebih banyak dari negara-negara lain. Karena di Brasil, sepak bola itu udah kayak jalan hidup mereka buat keluar dari kemiskinan. Sedangkan, klub yang bisa memfasilitasi itu jelas terbatas. Sehingga, pemain Brasil yang jadi pemain pro itu adalah pemain-pemain terbaik di antara yang terbaik juga. Makanya mereka selalu bisa bersaing. Masalah mendasar yang bikin negara besar ini nggak jago di sepak bola sebenarnya adalah karena sepak bola memang bukan fokus negara mereka. Orang Cina kalau mau ngelanjutin hidupnya, mereka bakal lebih milih kerja di bidang teknologi, jadi pekerja pabrik, dan kalau disuruh harus milih jadi atlet, mereka bakal milih kayak badminton atau pingpong.
Sama halnya dengan India, mereka bakal kerja di bidang IT daripada harus jadi pemain bola. Bahkan kriket di India itu hidupnya lebih menjanjikan daripada sepak bola. Nah, kalau orang Indonesia, daripada jadi atlet bola yang belum tentu bisa main di level tertinggi, pastinya mereka akan milih sesuatu yang lebih terjamin, yaitu jadi PNS. Nah, di sini bedanya. Di negara-negara seperti Brasil, Argentina, bahkan termasuk yang di Eropa seperti Portugal, Spanyol, Prancis, opsi mereka itu sejak kecil bisa dibilang cuma sepak bola aja kalau mau keluar dari kemiskinan. Dan itu semua didukung sama fasilitas yang disediain sama negara. Mulai dari akademi, kompetisi di setiap kelompok umur yang rutin, sampai ke liga yang berkualitas. Dan ini disebut budaya sepak bola. Dan kalau kita kembali ke pertanyaan awal, kenapa negara besar nggak jago main bola? Jawabannya simpel, karena mereka nggak punya budaya sepak bola. Mungkin kalian ada yang nggak setuju, Bang, Indonesia kan budaya sepak bolanya kuat banget. Bener, tapi kita harus bedain dulu. Budaya sepak bola yang ada di Indonesia itu lebih ke suka nonton bola atau pingin jadi pemain bola. Pada kenyataannya, budaya Indonesia ini budaya nonton bola. Negara dengan budaya sepak bola, memang hidup mereka itu mereka dedikasikan atau taruhin buat sepak bola. Kayak contoh paling bagus tuh Cristiano Ronaldo. Kita pernah bahas juga kisahnya kalau Cristiano itu harus milih antara dia mau lanjut sekolah atau main bola. Karena kondisi keuangan orang tuanya yang nggak bisa biayain keduanya. Akhirnya, Ronaldo tuh harus mempertaruhkan masa depannya dengan nggak sekolah. Dan keputusan tersebut harus dia ambil di umurnya yang masih sekitar 10 tahunan. Terus, gimana negara-negara ini kalau mereka mau jadi negara bola yang hebat, terutama Indonesia? Satu-satunya cara ya dengan menanamkan budaya bola ini ke Indonesia, bukan budaya nonton bola. Apa sih budaya bola itu? Jadi budaya bola itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu grassroots, yaitu tempat di mana kita bisa menemukan bakat-bakat pemain bola ini. Kemudian pembinaan. Setelah bakatnya ketemu, kita harus bina dong. Dengan akademi yang profesional, kompetisi sesuai jenjang umur yang rutin, bukan sesekali aja. Dan yang ketiga adalah liga lokal yang berkualitas. 3 elemen ini harus dibangun secara bersamaan. Nggak ada yang boleh diprioritasin ataupun ditunda. Membangun grassroots ini sangat penting. Kita bisa mencontoh Jepang. Di tahun 1980-an, Jepang itu sama sekali nggak kedengeran kalau kita lagi ngomongin bola. Bahkan anak-anak di Jepang itu sangat jarang yang kenal sama sepak bola. Mereka bakal lebih familiar sama baseball. Tapi apa yang dilakukan Jepang? Mereka itu mulai memperkenalkan sepak bola itu sejak masih sekolah. Sepak bola itu masuk ke dalam kurikulum sekolah Jepang. Dan gak cuma main bola aja, sejak SD mereka udah dilatih sama pelatih bola yang standarnya itu udah ditentukan sama JFA, Federasi Bolanya Jepang. Jadi, setiap sekolah itu punya kualitas yang sama. Atau kita bisa juga contoh Uzbekistan. Uzbekistan nggak menerapkan sepak bola dimasukin ke kurikulum kayak Jepang. Melainkan mereka ngenalinnya lewat ekskul sekolah. Tapi tetap sama seperti yang dilakukan Jepang, orang yang melatih di ekskul tersebut itu bukan sekedar guru olahraga biasa, melainkan pelatih profesional yang standarnya udah ditentuin sama UEFA. Nah, proses perkenalan ini mereka lakukan dari umur 6-9 tahun. Ya, di umur segini, mau itu di Jepang atau Uzbekistan, anak-anak ini fokusnya masih have fun aja. Tapi sejak umur ini juga, teknik dasar sepak bola udah ditanemin. Ketika udah masuk ke umur 9-12 tahun, pemerintah Jepang dan Uzbek itu nuntut setiap sekolah buat ngadain pertandingan antar sekolah. Di sini, para scouting lokal itu mulai memantau anak-anak yang berbakat. Dari turnamen antar sekolah, anak-anak yang berbakat atau punya minat lebih di sepak bola bakal dinaikin levelnya ke yang lebih tinggi. Kalau di Jepang, mereka akan direkrut ke klub sekolah atau akademi lokal yang dimana di level ini, mereka itu terhubung langsung dengan Federasi Jepang JFA. Jadi mereka itu langsung dikontrol sama pusat. Selain JFA, banyak klub-klub J-League yang youth academy mereka itu terafiliasi dengan sekolah-sekolah sekitar mereka. Sehingga perjalanan karir dari anak ini itu sangat jelas. Saat masuk klub sekolah, mereka juga berkesempatan untuk masuk ke youth akademinya klub J-League.
Di jenjang umur 13-18 tahun, anak-anak Jepang ini mulai dididik seperti atlet di klubnya. Mereka secara rutin ikut turnamen di setiap jenjang umurnya, U13, U14, dan lain-lain. Dan yang paling terkenal, itu ada yang namanya All Japan High School Soccer Tournament, di mana ini turnamen yang paling bergengsi di Jepang buat anak SMA. Klub-klub sekolah SMA akan ditanding dalam turnamen ini. Untuk ngikutin turnamen ini, mereka akan diseleksi. Jadi di Jepang itu ada 47 prefektur. Itu mirip kayak provinsi lah kalau di Indonesia. Mereka ngadain turnamen lokal dulu, nyari masing-masing satu klub sekolah yang terbaik. Nah, nanti akan ada total 47 klub terbaik, satu dari masing-masing prefektur, plus satu sekolah dari Tokyo. 48 sekolah ini, mereka akan gabung ke All Japan High School Championship. Turnamen ini jadi ajang anak-anak sekolah buat nunjukin bakat mereka. Mereka ini bakal disaksiin sama scouting dari klub J-League. Dan pemain top yang ditemuin dari kompetisi ini itu seperti Keisuke Honda. Gak sampai sini, Jepang juga ada turnamen antar universitas. Bahkan gak sekedar turnamen, mereka juga punya liganya. Ada 9 liga utama di Jepang, di mana masing-masing liga ini punya 1-3 divisi. Nah, mereka ini akan bertanding setiap musimnya, ya seperti liga bola biasa, di mana 24 tim terbaik dari 9 liga ini akan masuk ke dalam All Japan University Football Championship. Nah, di sana mereka juga akan di-scout sama klub-klub J-League. Jadi bisa dibilang ini adalah kesempatan kedua mereka ketika mereka nggak kelihatan waktu SMA. Pemain yang paling terkenal yang baru ditemuin waktu universitas itu ada Yuto Nagatomo, di mana dia sempat bermain di Inter Milan. Selain grassroots, kita juga perlu ningkatin kualitas liga. Ya, lagi-lagi kita harus belajar sama Jepang yang bisa bangun J-League segitu bagusnya. Di mana pemerintah Jepang itu ngajak perusahaan-perusahaan lokal Jepang untuk menyupport klub-klub J-League dari sisi sponsor. Nggak cuma fokus buat ngembangin liganya aja, tapi pemerintah Jepang itu juga nuntut klub J-League itu punya akademi yang terafiliasi dengan sekolah-sekolah. Sehingga standar akademi J-League sama klub-klub sekolah itu bisa setara. Dan itu juga membuat jalur karir dari anak yang masih sekolah itu jadi terlihat jelas. Karena mereka punya akses buat main di klub J-League. Nah, untuk lebih lengkapnya, kalian bisa lihat video yang udah pernah kita buat tentang sepak bola Jepang. Oke, terima kasih sudah menonton. Apakah kalian punya pendapat yang berbeda? Boleh kita diskusi di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe kalau kalian suka sama videonya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.